pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi UMKM menuju pertumbuhan di masa depan. Pertama, UMKM SC Solo ini adalah menengah yang bergerak di bidang minuman segar khas Kota Solo dengan produk utama es teh yang terbuat dari bahan alami dan berkualitas. Untuk menghadapi persaingan ketat dan kebutuhan pasar yang dinamis, UMKM SC Solo terus berinovasi dan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi atau teknologi informasi guna mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Analisis tantangan dan peluang UMKM SC Solo menggunakan beberapa strategis, di antaranya ada Porter Generic strategis, kemudian ada BCG Matrix, kemudian ada McFarland Strategic Grid, kemudian Market Sizing Analysis, dan Porter's Five Force. Dari analisis yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang akan dibahas. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa analisis yang digunakan. Yang pertama, ini ada Golden Cycle, di mana why UMKM ST Solo bertujuan untuk menyajikan minuman segar berkualitas yang terjangkau bagi semua kalangan, sekaligus mengangkat budaya kuliner lokal Solo ke kancah nasional. Kemudian yang kedua ada how UMKM ST Solo ini mencapai tujuan ini dengan menggunakan bahan alami, menjaga kualitas produk, kemudian menyediakan berbagai varian rasa untuk menarik minat pelanggan, dan teknologi canggih dan aplikasi yang ramah pengguna digunakan untuk mempermudah proses pemesanan dan pembayaran. Kemudian ada what, di mana UMKM ST Solo menawarkan berbagai varian teh dan minuman segar lainnya yang dapat dinikmati di gerai, dibawa pulang, atau dipesan secara online melalui aplikasi. Kemudian ada Pestal Framework. Kemudian ada Pestal Framework, di mana di sini ada politikal, di mana ini perubahan regulasi, adanya perubahan dalam regulasi keamanan pangan yang mengatur standar produk minuman dapat mempengaruhi operasional dan kepatuhan UMKM ST Solo. Kemudian ada ekonomi, di mana ini daya beli konsumen, fluktuasi daya beli konsumen yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan dapat berdampak pada penjualan dan permintaan. Kemudian ada sosial, yaitu kesadaran kesehatan, di mana ini peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat yang mendorong permintaan untuk minuman alami dan rendah gula mempengaruhi inovasi produk ST Solo. Kemudian ada teknologikal, inovasi aplikasi mobile, di mana pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan pemesanan dan pembayaran serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kemudian ada legal, yaitu regulasi privasi data, di mana patuhan terhadap regulasi privasi data pelanggan yang mengatur data pelanggan harus disimpan dan digunakan oleh UMKM. Selanjutnya ada environmental, di mana ini kesadaran lingkungan, yang meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan konsumen yang mendorong UMKM ST Solo untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada market sizing analysis atau asumsinya. Di sini untuk total addressable market, ukurannya kurang lebih 100 juta dolar. Di sini menggambarkan ukuran total pasar minuman segar Indonesia yang mencakup semua pengguna yang membeli minuman segar dalam satu tahun. Untuk total populasi pengguna minuman segar di Indonesia itu kurang lebih 10 juta orang. Dan rata-rata pengeluaran per orang per tahun untuk minuman segar itu 10 dolar. Jadi untuk perhitungan tahunnya ini 10 juta orang, kemudian dikalikan dengan rata-rata pengeluaran per orang untuk minuman segar ini 10 dolar, jadi 100 juta dolar. Kemudian untuk sum di sini ukurannya didapat 50 juta dolar, di mana sum ini adalah bagian dari sum yang dapat dilayani oleh UMKM ST Solo. Dalam hal ini, sum mencerminkan potensi pasar yang dapat dijangkau oleh UMKM ST Solo berdasarkan pangsa pelanggan mereka. Nah, jadi pengguna minuman segar di area yang dapat dijangkau
oleh UMKM ST Solo ini kurang lebih 5 juta orang. Kemudian untuk rata-rata pengeluaran per tahun itu $10 dan didapatkan hasilnya untuk saham itu sebesar 50 juta dolar. Untuk SOM ini bagian dari saham yang realistis dapat diperoleh oleh UMKM Solo, dimana mencerminkan proyeksi pendapatan yang didapat oleh UMKM Solo dengan mempertimbangkan pangsa pasar yang diharapkan, di mana pangsa pasarnya ini yang diharapkan 20%, sehingga didapatkanlah 10 juta dolar. Untuk quarter 5 force, di mana di sini ada kompetitor in the industry, di mana persaingan dalam industri minuman dingin ini sangat tinggi karena banyaknya pesaing lokal dan nasional yang menawarkan produk yang serupa dengan strategi diferensiasi yang intens. Kemudian ada trade of new entry, di mana ancaman dari pendatang baru relatif mudah karena hambatan masuk yang tinggi seperti kebutuhan modal untuk bahan dan bahan baku serta keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki oleh UMKM Solo. Kemudian ada buyer atau customer power, di mana daya tawar pembeli tinggi karena banyaknya pilihan alternatif minuman dingin dan kemudahan dalam membandingkan rasa, kualitas, dan harga. Selanjutnya ada supplier power, di mana daya tarik pemasok sedang hingga rendah karena UMKM Solo dapat memilih dari banyak bahan baku seperti teh, gula, dan bahan pendukung lainnya, memberikan posisi tawar yang kuat. Yang terakhir ada substitusi, ancaman dari produk atau layanan pengganti relatif rendah karena keunggulan harga, kemudahan, dan tentunya cita rasa unik yang ditawarkan oleh dibandingkan alternatif non minuman dingin. Kemudian value chain analysis, di mana di sini untuk primary activitiesnya mengelola bahan baku seperti daun, teh, gula, dan bahan-bahan lain, tambahan lainnya dari berbagai pemasok. Kemudian operationnya memproses dan meracik es teh serta minuman lainnya, memastikan produk ini berkualitas tinggi. Kemudian ada outbound logistik, di mana mengemas dan mengirimkan produk ke gerai-gerai dan pelanggan. Kemudian ada marketing sales, di mana kampanye, iklan, promosi, dan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Kemudian ada after sales CVC, mana ini bantuan pelanggan dan penanganan keluhan. Kemudian ada support activities, di mana ini untuk infrastrukturnya ada manajemen perusahaan, perencanaan strategis, dan fungsi keuangan. Kemudian ada human resource management, di mana ini rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kemudian teknologi, ini pengembangan dan pemilihan teknologi termasuk aplikasi, pemesanan online. Kemudian ada procurement, di mana ini pengadaan bahan baku dan negosiasi kontrak dengan pemasok. Kemudian untuk Pareto analisis, di mana di sini Pareto analisis atau aturan itu 80/20, di mana menyatakan bahwa 80% dari efek berasal dari 20% dari penyebab. Dalam konteks UMKM SSO ini membantu mengidentifikasi produk atau faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap sebagian besar pendapatan dan usaha yang dilakukan. Nah, untuk 80% pendapatan ini, penjualan ST asli atau rasa original, ini produk andalan yang paling populer di kalangan konsumen. Kemudian ada penjualan varian rasa, soda es teh lemon, es teh mati, dan lain sebagainya, itu biasanya yang dibeli oleh konsumen yang mencari variasi rasa. Kemudian ada penjualan pakai hemat atau bundling, di mana ini penawaran paket minuman dengan harga diskon untuk meningkatkan volume penjualan. Kemudian ada 20% pendapatan. Ini penjualan minuman tambahan, misalnya ada teh susu, teh herbal. Ini produk lengkap yang menarik segmen pasar tertentu. Kemudian penjualan produk musiman atau misalnya es teh spesial atau untuk event atau musim tertentu. Contohnya produk yang dijual itu
selama periode tertentu. Kemudian ada usaha yang dilakukan. Di 80% usaha ini pengembangan produk baru. Jadi riset dan pengembangan untuk menciptakan varian rasa baru. Kemudian ada pemasaran dan promosi, di mana kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek itu dan menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ini untuk manajemen operasional, di mana mengelola rantai pasokan, produksi, dan distribusi EST agar tetap efisien dan berkualitas tinggi. Kemudian layanan pelanggan, di mana menangani keluhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui berbagai sebutan komunikasi. Kemudian untuk 20% usaha, ini kerjasama dengan mitra, kolaborasi dengan toko-toko atau kafe lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian inisiatif lingkungan, upaya untuk mengurangi dampak lingkungan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan. Nah, untuk dengan melakukan Pareto analisis ini, UMKM asal Solo dapat fokus pada area yang paling berpengaruh terhadap pendapatan dan usaha mereka. Fokus utama harus tetap pada produk unggulan yang memberikan sebagian besar pendapatan, sambil terus mengembangkan inovasi produk dan meningkatkan efisiensi operasional serta layanan pelanggan. Kemudian ada TAUS analisis, di mana untuk strength-nya UMKM Solo ini memiliki brand yang kuat di pasar lingkungan segar, kemudian platform teknologi yang canggih dan user friendly, kemudian menyediakan berbagai varian minuman segar. Untuk weakness di sini bergantung pada pemasok eksternal untuk bahan baku, kemudian masalah yang mungkin timbul dalam pelayanan. Kemudian untuk di opportunity, ini menambahkan varian baru atau meningkatkan fitur yang ada untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian untuk strength dan opportunity-nya memanfaatkan kekuatan teknologi inovatif untuk memperluas pasar wilayah baru. Kemudian weakness dan opportunity di sini mengembangkan kemitraan baru dengan penyedia bahan baku untuk mengatasi ketergantungan pada pemasok eksternal. Kemudian di trade ini persaingan yang sengit dengan pesaing utama. Kemudian ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat pembelian konsumen. Kemudian strength and trade di sini meningkatkan strategi pemasaran dan layanan pada pelanggan untuk melawan persaingan. Kemudian weakness and trade di sini meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan kendala platform teknologi untuk mengurangi dampak dari persaingan dan tantangan eksternal. Selanjutnya ada porter genetik strategis. Di sini untuk yang total marketnya ini yang di low cost-nya, warung es Solo ini mengadopsi strategi pemimpin biaya dengan menawarkan es dengan harga yang sangat terjangkau kepada pelanggan. Di es Solo ini mereka fokusnya pada pengolahan biaya produksi yang efisien, kemudian pembelian bahan baku secara massal dengan harga diskon, dan operasional yang sederhana untuk meminimalkan biaya. Kemudian untuk yang differentiation-nya ini, Gerai Es Solo ini mengadopsi strategi pemimpin diferensiasi dengan menawarkan es teh dengan rasa unik, kualitasnya premium dan variasi menu yang beragam. Nah, mereka fokus juga pada penggunaan bahan baku berkualitas tinggi, penyajian yang estetis, dan resep yang inovatif untuk menciptakan pengalaman minum yang istimewa. Kemudian untuk yang narrow market, kedai es teh murah Solo ini menerapkan strategi fokus gaya dengan menargetkan segmen pasar khusus seperti pelajar atau pekerja kantoran dengan menawarkan es teh harga yang sangat terjangkau dan mereka fokus pada operasional yang hemat biaya. Terus promosinya juga sederhana dan lokasi yang strategis untuk pelanggan yang sensitif terhadap harga. Kemudian Gerai es teh Premium Solo ini menerapkan strategi fokus diferensiasi dengan menargetkan segmen pasar khusus seperti pecinta es teh yang menghargai kualitas dan pengalaman minum eksklusif. Nah, mereka juga fokus pada penyediaan es teh dengan bahan-bahan premium, dengan variasi menu yang eksklusif dan suasana gerai yang nyaman untuk menciptakan pengalaman minuman yang mewah bagi pelanggan. Kemudian ada BCG Matrix. Ini untuk question. Gerai es teh Solo ini adalah produk dengan pangsa pasar kecil namun pertumbuhan yang cepat. Nah, produk ini menawarkan es teh dengan rasa unik dan beragam pada konsumen yang ingin merasakan es teh yang tidak biasa-biasa dibuat sendiri gitu.
Kemudian ada Star, bisnisnya Chef Premium Solo merupakan produk unggulan dengan pangsa pasar besar dan pertumbuhan yang cepat. Kemudian Dog, warung es Solo ini produk dengan pangsa pasar kecil, pertumbuhannya lambat, tapi menawarkan esnya dengan harga yang terjangkau tanpa fitur diferensiasi yang signifikan. Kemudian untuk cash cow-nya, dari es Solo ini produk yang sudah mapan dengan pangsa pasar besar, namun pertumbuhan yang lambat. Nah, produk ini menawarkan es teh dengan harga terjangkau kepada konsumen yang sensitif terhadap harga. Dia ada MC Parlan Grid Analysis untuk turnaround system atau high potensialnya. TST Special Solo ini inisiatif yang saat ini memiliki dampak rendah tetap berpotensi tinggi di masa depan. Namun, meskipun mungkin belum memberikan kontribusi besar saat ini, gerai ini memiliki potensi untuk menjadi pendorong pertumbuhan di masa mendatang. Kemudian ada strategik, ST Premium Solo berperan sebagai elemen dalam menggerakkan perkembangan bisnis ST Solo maupun saat ini ataupun masa depan nanti. Produk ini memiliki dampak strategis yang tinggi dan penting untuk keberhasilan jangka panjang ke depan. Kemudian ada super system, di mana warung ST Solo berperan sebagai pendukung dalam operasi harian dengan dampak strategis rendah baik saat ini maupun masa mendatang, di mana warung ini tidak memiliki dampak strategis yang besar terhadap kemajuan bisnis Solo. Mulai ada factory system, di mana ST Murah Solo berperan sebagai pabrik, yaitu sistem yang sangat penting untuk operasi harian. Jadi, meskipun memiliki dampak strategis pada di masa depan, produk ini penting dalam menjaga arus kas dan stabilitas bisnis saat ini. Untuk rekomendasi SIDA perusahaan ini untuk 5 tahun ke depan, yang pertama pengembangan aplikasi mobile lanjutan, kemudian memperbarui dan menambah fitur baru pada aplikasi mobile UMKMS dengan prioritas tinggi yang implementasi di tahun pertama hingga tahun kedua. Kemudian yang kedua ada inisiatif AI atau ML untuk personalisasi, di mana ini mengembangkan dan menerapkan algoritma AI atau ML untuk memberikan rekomendasi minuman yang dipersonalisasi dengan prioritas tinggi, implementasi 1-3 tahun. Kemudian integrasi ke sistem keuangan, di mana ini mengimplementasikan sistem keuangan yang terpusat untuk efisiensi operasional dan pengelolaan yang lebih baik dengan prioritas sedang, implementasi tahun kedua dan ketiga. Kemudian ada platform layanan pelanggan berbasis AI, di mana ini menggunakan chatbot dan AI untuk meningkatkan respon dan efisiensi layanan pelanggan, di mana ini tingkatnya sedang, bisa diimplementasi di tahun kedua hingga tahun keempat. Kemudian ekspansi dan optimalisasi data analitik, di mana ini mengembangkan kemampuan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemasaran dengan tingkat yang tinggi. Kemudian implementasinya di tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian ada keamanan data dan privasi data. Ini memperkuat sistem keamanan data dan privasi untuk melindungi informasi pelanggan dari ancaman cyber. Ini prioritasnya sangat tinggi. Implementasinya di tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian ada implementasi teknologi blockchain. Di sini menguji dan menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Tingkat prioritasnya sedang. Ini bisa diimplementasikan di tahun ke-3 sampai 5. Kemudian peningkatan sistem pembayaran, memperkenalkan metode pembayaran baru dan meningkatkan sistem pembayaran kenyamanan pelanggan. Tingkatnya tinggi, bisa diimplementasikan di tahun kedua hingga tahun ketiga. Kemudian ada cloud migration, di mana ini memindahkan infrastruktur TI ke cloud untuk skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih besar. Tingkatnya tinggi, bisa diimplementasikan di tahun pertama hingga tahun ketiga. Kemudian pengembangan layanan baru, mana ini mengembangkan dan meluncurkan layanan baru seperti varian minuman spesial untuk diversifikasi penawaran. Ini tingkat tinggi, bisa diimplementasikan tahun kedua hingga tahun keempat.
Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis strategi UMKM untuk mata kuliah analisis strategi SITI. Ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.